Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kita balik lagi ke perpajakan kedua. Di sini kita bakal bahas soal tentang pertemuan ke-11, yaitu tentang komponen PPh badan. Nah, di sini juga ada cara penghitungan kompensasi kerugian, terus ada kredit pajak luar negeri dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama kita bakal bahas soal ini nih. Jadi, di sini dijelaskan kalau PT Angkasa Terang dalam tahun 2011 menderita kerugian fiskal sebesar 600 miliar. Juta ya, 600 juta. Dalam 5 tahun berikutnya sebagai berikut nih. Nah, pertanyaan ini, sisa rugi fiskal tahun 2011 dan jumlah kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan untuk tahun 2017. Terus ada tambahan yaitu tidak ada tax amnesty-nya atau kondisi wajib pajak tidak mengikuti program tax amnesty. Nah, yang aku tahu itu kalau tax amnesty itu yaitu merupakan untuk kompensasi kerugian untuk tahun 2015 ke bawah, dia ini tidak dikenakan, nggak boleh dikenakan kompensasi kerugian gitu. Jadi ya begini, jadi 2000, untuk penjelasannya itu kalau nggak salah 2015 ke bawah itu kompensasi kerugian itu tidak dapat dilakukan gitu. Nah, langsung saja kita ke soal ya. Nah, ini udah sebenarnya aku udah hitung, jadi tinggal aku jelasin aja biar lebih mudah lagi. Nah, yang kita tahu itu 2011 itu ada kerugian fiskal, berarti kompensasi kerugiannya itu sebesar 600 juta nih, yang di awal nih ya kan, pertama. Terus, tinggal kita kurangin sama tahun 2012, 600 dikurang 400 itu ya sebesar 200 juta, jadi sisa rugi fiskal tahun 2011 itu segini. Nah, karena ada kerugian fiskal, jadi apabila ada kerugian fiskal ketika kompensasi kerugian yang kita pakai tahun sebelumnya itu masih dipakai, ini nggak bisa diakumulasikan. Nah, makanya ya kalau misalkan kompensasi kerugian tahun 2011 ya udah tahun 2011. Kalau ada rugi fiskal 2013 ya udah nanti kita dipakai nanti gitu. Terus ntar itu juga ada laba fiskal di tahun 2014 sebesar 50 juta. Tinggal kita kurangin sehingga sisa rugi fiskal 2011-nya itu sebesar 150 juta. Nah, karena 2015 ini laba fiskalnya itu nihil, berarti kan 0. Ya udah, sisa rugi fiskal itu 2011 itu 150 juta. Dan untuk 2016, nah, yang seperti yang kita tahu itu, kalau kompensasi kerugian, itu hanya bisa dipakai 5 tahun doang. Jadi setelah 5 tahun, kita pakainya gimana? Nah, untuk tahun 2017, untuk tahun 2017 itu kita make yang kerugian yang kita dapat gitu. Berarti kan tahun 2013 gitu kan. Nah, makanya di sini kenapa sisa rugi fiskalnya 2013-nya 0? Karena ini aku asumsikan kalau di tahun 2017 itu laba fiskalnya 150 juta. Jadi 150 dikurang 150 juta itu ya 0 gitu. Nah, maka terjawab ya. Sisa rugi fiskal tahun 2011 itu sisanya 150 juta di akhir tahun 2016. Dan berapakah jumlah kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan untuk tahun pajak 2017? Berarti yang tahun 2013, yaitu sebesar
150 juta. Nah, kalau kita buat 2011 itu kan tadi kerugian. Ini sampai tahun 2016. 2013 terjadi kerugian, kita bisa pakai sampai tahun 2018. Nah, 2016 saat terjadi kerugian, kita bisa pakai sampai tahun 2021 gitu. Jadi udah jelas ya untuk soal ini kalau kompensasi kerugian itu bagaimana cara penghitungannya dan bagaimana cara pemakaiannya gitu.